Halo kembali Om Rey, bikers tanah air dan selamat datang di channel X Motorai. Selamat datang juga. Bahas apa kita, Pak Bre? Yang akan admin bahas kali ini atau di konten kali ini adalah tentang keluarga Honda CBR. Di sana ada CBR-R, misalnya CBR 150R, yang pastinya banyak lalu lalang di jalanan. Ada juga CBR-RR, misalnya BBR-R atau CBR 250RR. Yang keduanya sebenarnya berbeda secara konsep. Sebelumnya silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Mantap. Ya Om Bre, line up keluarga Honda CBR atau klan CBR Family ini adalah sport bike andalan pabrikan saya asal Jepang, Honda Motor. Nama CBR ini menandakan motor yang dibekali fitur dan spesifikasi untuk mendukung performa dan kecepatannya berlari. Dan jika dilihat dari sejarahnya, nama besar CBR bukan sesuatu yang baru muncul ke permukaan, karena konsep ini sudah ada sejak tahun 1970-an. Dan motor patak dari Honda ini mempunyai arti city bike, tapi itu bukan penyataan resmi dari Honda. Atau ada juga yang menyebutnya city boy. Lalu kemudian sering berjalannya waktu, Honda menciptakan konsep pengembangan dari CB yang ditambahkan huruf R yang artinya racer. Jadi jika CBR artinya City Bike Racer. Dan pada tahun 1983 lahirlah CBR 400 SF, CBR 400R, dan CBR 400RR. Di mana sport bike ini merupakan sesepuh dari semua CBR yang ada hingga saat ini yang dibekali mesin patak 4 silinder segaris. Dan juga sama seperti sport bike andalan pabrikan lainnya, Honda CBR juga banyak mengalami perubahan konsep. Mulai tahun 2000-an ke atas, Honda mulai mempersempit lini produknya dari yang sebelumnya beraneka ragam dan macam kemudian disederhanakan, dan salah satunya keluarga CBR yang terbagi menjadi dua saja, CBR-R dan CBR-RR, single R dan double R. Dan meskipun sebenarnya Honda masih menjual misalnya CBR 1100XX Super Blackbird dan CBR 600F, itu pun karena lanjutan saja, karena motor-motor ini sebenarnya dilahirkan pada tahun 1950-an. Dan langsung saja kita bahas line up keluarga Honda CBR-R atau single R. Ya, motor ini mempunyai konsep perpaduan kecepatan dan kenyamanan. Meskipun termasuk kategori sport bike for firing, ternyata CBR single R ini masih memberikan ergonomi dan kenyamanan berkendara yang cukup baik. Karena jika dilihat secara bentuk desainnya, motor yang termasuk line up keluarga Honda CBR-R ini menyesuaikan dengan kebutuhan usernya. Salah satunya meskipun tetap menggunakan stang jepit, tapi jenisnya upper yoke yang dijepitkan di atas segitiga atas. Artinya posisi riding tidak akan terlalu menunduk. Dengan begitu rider tidak akan merasa cepat pegal dan lelah. Sedangkan pada fitur dan performa keseluruhannya, CBR single R ini cenderung tidak terlalu galak untuk setiap kelasnya. Tapi jangan lupa dan amnesia Om Rey, karena motor ini tetap ada pada jenis motor kasta sport bike. Meskipun masih kalah jika dibandingkan sport bike pesaingnya, bukan berarti bisa mudah dikalahkan oleh Matic atau naked bike. Untuk line up yang pertama dimulai dari CBR 125R yang terkecil. Pendanaannya mulai diperkenalkan Honda pada tahun 2004. Pada bentuk pendananya desainnya menyerupai CBR 600F 4i dan masih menggunakan karburator pada sistem bahan bakarnya. Kemudian generasi kedua muncul di tahun 2007 dan berubah total pada tampilannya yang menyerupai CBR 600RR. Dan pada generasi ini juga mesin berubah menjadi sistem injeksi IIGV, Idle Air Control Valve, yang beroperasi berbandingan dengan PGM-FI serta sensor oksigen HEC S3 untuk memenuhi standar Euro 3 saat itu. Kemudian pada generasi ketiganya muncul di tahun 2011. Tampilannya mirip dengan CBR 250R 2011 yang pastinya terinspirasi dari Honda VFR 1200F Sport Tourer. Dan untuk spek pentingnya, Honda 125R ini dibekali mesin sebesar 124,7 cc 1 silinder SHC 2 katup yang konfigurasi diameter gagang pistonnya overbore yang mampu menggunakan tenaga sebesar 13,4 horsepower di 10.000 rpm dan torsi puncaknya berada pada 10,4 Nm di 8.250 rpm dan bobotnya mencapai 137 kg. Pada line up kedua ada Honda CBR 150R yang pada generasi pertamanya motor ini diproduksi Thailand di tahun 2002 dan diimpor ke Indonesia secara CBU atau utuh. Dan pada generasi pertamanya ini CBR 150R masih menggunakan sistem karburator. Lalu dilanjut generasi kedua dilahirkan pada tahun 2010 mirip CBR 250R 2011. Kemudian generasi ketiga muncul di tahun 2014. Pada generasi ini Honda memperbarui CBR 150R dengan desain bodi yang sama dengan CBR 300R. Tapi pembaruan ini hanya diterapkan untuk pasar Indonesia saja, sedangkan
pasar lain mempertahankan desain yang lama. Kemudian generasi keempat muncul di tahun 2016 yang desainnya terinspirasi Honda CBR 500R. Selain itu diameter galang pistonnya berubah menjadi near square dari yang sebelumnya overbore. Lalu selanjutnya finalnya ada pada generasi yang dirilis pada tanggal 12 Januari 2021 atau generasi kelimanya. Dan pada generasi ini Honda sama sekali tidak melakukan perubahan pada sektor mesinnya, sedangkan pada tampilan desainnya benar-benar berubah menjadi mirip CBR 250RR. Selain itu shock depan dirubah menjadi USD atau upside down dari yang sebelumnya teleskopik biasa. Dan pada spesifikasinya Honda CBR 150R ini dibekali mesin sebesar 149,16 cc 1 silinder DOHC 41 yang diameter kayak lengkap pistonnya near square, dan mesinnya mampu memutarkan tenaga sebesar 16,9 horsepower di 9000 rpm dan torsinya berada pada 14,4 Nm di 7000 rpm dan bobotnya mencapai 137 kg. Dan ini sebagai informasi saja, karena CBR 150R ini adalah satu-satunya dari klan CBR-R yang konfigurasi diameter galang pistonnya near square, ataupun yang generasi sekarang karena dulunya sama overbore. Itu CBR 125R, mesinnya SOHC. Tapi kan itu overbore juga diameter galang pistonnya. Tapi memang sih si CBR 125R itu satu-satunya yang bermesin SOHC, yang lain atau CBR-R yang lain itu DHC semua. Kemudian ada yang menarik juga nih, Apa tuh? tentang desain tampilannya. Kalau menurut Amin pribadi lebih masuk yang generasi sebelumnya sebagai konsep CBR single R. Nah itu lihat saja, coba jajarkan dengan CBR single R lainnya, seirama, mukanya cenderung membulat dan ngebulenak. Sedangkan yang desain terbaru yang mirip CBR 250RR itu meluncing, yang merupakan ciri khasnya double R. Lalu line up yang selanjutnya ada CBR 250R. Motor ini pertama kali mengaspal Indonesia tahun 2011 sebagai penantang Kawasaki Ninja 250R yang didatangkan secara CPU atau utuh dari Thailand. Karena single handle-nya berbentuk segitiga, maka sering dijuluki CBR Sempang. Kemudian generasi keduanya meluncur di tahun 2014, menampilkan perombakan pada wujudnya yang berbeda dari generasi sebelumnya yang hanya memiliki satu headlamp saja. Maka pada generasi ini jumlahnya dua, dinamakan dual kin. Pada tampilannya secara keseluruhan terlihat lebih sporty. Tapi sayang, motor ini kembali dijuluki CBR Kutang atau PH, lagi-lagi oleh biker tanah air. Mungkin karena mereka berimajinasi ke arah sana waktu melihat headlampnya. Dan pada generasi ini CBR 250R sudah dilengkapi sistem pengereman anti-lock braking system atau ABS. Selain itu dibekali sistem suspensi rolling yang dapat disesuaikan tingkat kekerasannya sesuai kebutuhan rider. Untuk spesifikasinya Honda CBR 250R ini dibekali spek mesin sebesar 249,67 cc 1 silinder DOHC 4 katup yang mampu memutarkan tenaga sebesar 28,2 horsepower di 9000 rpm dan torsi di 23 Nm pada 7500 rpm dan bobotnya mencapai 143 kg. Kemudian di line up yang selanjutnya ada Honda CBR 300R. Motor ini pertama dilahirkan pada tahun 2014 bersamaan beralihnya CBR 250R dari generasi 1 ke generasi 2. Dia tidak berbeda pada umumnya dengan motor-motor Jepang lainnya. Motor CBR 300R ini adalah versi 300cc dari CBR 250R untuk pasar Eropa. Dan motor ini mulai dari bentuk desain, tampilan hingga fitur umumnya sama dengan CBR 250R. Yang membedakannya hanya besar kubikasi mesinnya saja, juga bobotnya yang lebih berat. Untuk spesifikasinya, motor ini dibekali spek mesin sebesar 226 cc 1 silinder DOHC 4 katup yang mampu memutarkan tenaga sebesar 30,4 horsepower di 8500 rpm dan torsinya 27,1 Nm di 7250 rpm dan bobotnya mencapai 162 kg. Dan untuk PWR skornya atau power to weight ratio-nya malah di bawah dari Honda CBR 250R. Untuk line up yang selanjutnya ada Honda CBR 400R. Jauh di kelas 400cc Honda mempunyai unit CBR 400R. Motor yang bermesin paralel twin 2 silinder ini dijual khusus untuk Jepang atau JDM, Jepang Domestic Market, yang berkubikasi mesin tepatnya 359 cc. CBR 400R ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 46 horsepower. Sedangkan pada bentuk desainnya motor ini sangat mirip jika dibandingkan CBR 500R karena memang hanya penurunan kapasitas mesin saja dari versi Eropanya. Pada suspensinya, motor yang merupakan saingan langsung dari Kawasaki Ninja 400 ini sudah dibekali shock depan USD SFFPP atau Separated Function Front Fork Quick Piston. Sedangkan pada sistem transmisinya sudah menggunakan ACCR Slipper Clutch. Sedangkan pada sistem pengeremannya sudah dibekali cakram depan ganda 256 mm baru kaliper luap piston radial dari merek Nissin. Dan pada spesifikasinya motor ini dibekali spek mesin sebesar 399 cc 2 silinder DOHC 8 katup yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 45,6 horsepower di 9000 rpm dan torsi puncaknya berada di 38 Nm pada 7500 rpm dan bobotnya mencapai 192 kg.
Kemudian line up yang selanjutnya ada Honda CBR 500R yang tentunya mempunyai desain dan tampilan identik dengan versi JDM-nya, yaitu tadi yang sebelumnya CBR 400R. Dan Honda CBR 500R ini dibekali aplikasi mesin yang lebih besar 500cc, tepatnya 471cc. Dengan begitu besaran tenaga yang dihasilkan pastinya meningkat menjadi 32 kW atau 46,9 horsepower. Perasaan tidak signifikan ya bedanya? Iya enggak, tapi torsinya naik tuh, jadi 43 Nm di RPM yang lebih rendah, 6.500 RPM. Seperti halnya versi 400cc-nya, Honda CBR 500R ini sudah diperbarui sejak tahun 2022 dari versi sebelumnya. Shock depan sudah menggunakan USD SFFPP dari Showa berukuran 41 mm. Juga fitur terbaru seiring dengan irama CBR 400R. Sedangkan pada spesifikasinya, CBR 500R ini dibekali spek mesin sebesar 471cc 2 silinder DOHC 8 katup, yang mesinnya mampu memutarkan tenaga sebesar 46,9 horsepower di 8.600 rpm, dan torsi puncaknya berada pada 43 Nm di 6.500 rpm, dan bobotnya mencapai 192 kg. Kemudian line up yang selanjutnya ditempati Honda CBR 650R yang merupakan motor terbesar untuk klan CBR single R saat ini. Dan pada generasi terbarunya, motor 650cc dari Honda ini mempunyai desain yang agresif dan sporty. Meskipun begitu, tetap tidak melenceng dari konsep single R yang menawarkan sisi kenyamanan. Dan berbeda jika dibandingkan CBR lainnya, juga CBR 650R generasi sebelumnya, setelah kemudian dari new CBR 650R ini menggunakan underyoke, tapi pada posisi berkendaranya tidak terlalu menunduk, sehingga motor ini masih sangat layak digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Pada spesifikasinya, Honda CBR 650R ini dibekali spek mesin sebesar 649cc 4 silinder DOHC 16 katup yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 93,9 horsepower di 12.000 rpm dan torsi 63 Nm di 9.500 rpm, dan bobotnya mencapai 208 kg. Nah, itu tadi line up keluarga CBR single R, dan sekarang line up keluarga Honda CBR double R. Yang berbeda dengan saudara-saudaranya di CBR single R, clan R atau double R ini diciptakan untuk performa di atas rata-rata. Semua fitur dari ujung kepala sampai ekornya benar-benar diciptakan untuk mencapai kecepatan tinggi dan berakselerasi yang sempurna. Semua teknologi yang ada padanya benar-benar yang terbaik untuk setiap kelasnya dari Honda. Tanpa ampun, Honda melakukan development all out pada line up keluarga Honda CBR double R ini. Pada stang kemudinya umumnya menggunakan stang jepit underyoke yang posisinya dijepit pada halo-halo di bagian bawah segitiga atas. Dengan begitu, rider akan dipaksa menunduk untuk mendukung berlarinya. Jadi pada klan double R ini tidak ada toleransi untuk kenyamanan, melainkan hanya berlari dan berlari. Untuk line up yang pertama atau yang terkecil ditempati Honda CBR 250RR yang dijuluki BBRR, menegaskan bahwa motor ini adalah yang terkecil dari klan CBR double R. Motor ini pertama dilahirkan pada tahun 2016 untuk mengajal Yamaha R25 sebagai motor yang terkencang di kelas 250cc 2 silinder saat itu. Untuk generasi terbaru dari CBR 250R ini lahir di tahun 2023 yang kode projectnya K64N. Dengan begitu keberadaannya semakin mempertegas sebagai motor 250cc 2 silinder terkencang yang belum bisa dipatahkan pesaingnya sejak awal kelahirannya hingga saat konten ini dibuat. Pada desainnya, motor ini paling bengis di kelasnya yang dibekali spesifikasi mesin sebesar 149,7cc 2 silinder DOHC 8 katup yang mesinnya mampu memutarkan tenaga hingga 41,4 horsepower di 13.000 rpm dan torsinya ada di 25 Nm di 11.000 rpm dan bobotnya mencapai 168 kg. Nah, lo malah lebih baik secara power jika dibandingkan si BR400 single R yang 400cc. Kalau double R itu beda, lebih memaksimalkan performa untuk kenyamanan sedikit tolerannya. Pegel bawahnya ya? Ya pegel kalau nahannya pakai tangan, makanya jepit pakai paha. Kalau macet-macetan, bisa gitu jepit pakai paha. Pegel itu pengen mewek. Kemudian di line up yang kedua ada Honda CBR 600RR yang pada wujud dan tampilannya sangat terinspirasi MotoGP Honda, yaitu RC213V, terutama pada winglet di bagian wajahnya yang tentu saja bukan sebagai pemanis, melainkan secara aktif memberikan downforce saat motor berlari dan berakselerasi. Selain itu membantu memberikan stabilitas saat melakukan pengereman dan menentukan tikungan. Sebagai motor flagship di kelas 600cc, CBR 600RR ini dibekali fitur dan part terbaik yang sesuai. Misalnya shock depan di USD SFPP 41 mm. Untuk sistem pengereman tentunya sudah ABS. Motor ini dibekali double disc brake 310 mm dengan kaliper 4 piston di bagian depan. Untuk rear atau belakang dibekali rem cakram pada diameter 220 mm kaliper 1 piston. Pada spesifikasinya CBR 600RR ini dibekali spek mesin sebesar 599cc 4 silinder DOHC 16 katup yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 108,6 horsepower di 14.000 rpm dan torsinya 64 Nm di 11.500 rpm dan bobotnya mencapai 194 kg. Nah kan, meskipun cc-nya lebih kecil dari CBR 650R yang sama-sama 4 silinder overboard, tapi tenaga dan performanya malah lebih unggul. Iya ya, berbeda.
single, dan double R. Ya, sekalian membuktikan CC bukan satu-satunya yang mempengaruhi kecepatan motor berlari, tapi ada faktor lainnya. Kemudian untuk line up yang terakhir, tempatnya Honda CBR 1000 RRR atau Triple R. Triple R ini terpisah, dibacanya Double RR. Motor yang menjadi biangnya CBR Double R ini berkomplikasi mesin di kelas 1000 cc. Honda CBR 1000 Double RR Fireblade ini mulai diperkenalkan Honda di EICMA, ajang pameran motor di Italia tahun 2019. Mana saat itu mereka mengklaim bahwa mesin motor ini adalah yang terkuat yang bisa diciptakan Honda untuk motor produksi massal 1000 cc. Sebagai pabrikan motor global terbesar, Honda unjuk gigi di sini. Hingga konten ini dibuat, CBR 1000 Double RR ini adalah motor yang terkuat pada mesin dan power to weight ratio-nya jika dibandingkan motor Jepang lainnya. Sesuai namanya golok api panas, motor yang sangat terinspirasi dari RC213V ini dibekali spesifikasi mesin sebesar 959,9 cc 4 silinder DOHC 16 katup yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 214,6 horsepower di 14.500 rpm dan torsinya 112 Nm di 12.500 rpm dan bobotnya mencapai 201 kg. Dan dengan begitu berakhirlah sudah konten kali ini. Mohon maaf untuk berbagai kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Jika kalian menyukai dan menganggapnya bermanfaat, silahkan like, follow, dan subscribe. Tidak bosan-bosannya admin ingatkan sebelum hati di jalan, utamakan keselamatan. Sampai jumpa di konten selanjutnya.